Jadi orang Yahudi, Ustaz, ketika mereka misalnya jalan di sebuah mall, Ya. ada pohon Natal, ngelihat aja nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh ngelihat. Mereka harus cari jalan lain, muter. Oh, perlu muter gitu. Sampai begitunya. Jadi, kenapa mereka begitu? Karena buat mereka, yang dilakukan oleh Kristen dengan menyembah Yesus, itu adalah sebuah hal yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam Musa. keyakinan Yahudi, Nabi Musa. Bukunya dipakai, tapi ajarannya di apa? Ajaran perjanjian lama yang sangat bertolak belakang dengan perjanjian baru. Begini kan, kalau di perjanjian lama semua meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bukan manusia, tidak bisa jadi manusia, ya. Walaupun bagiannya sekalipun, tidak usah semuanya. Musa pun bukan Tuhan. Musa pun juga bukan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Musa adalah pemimpin para nabi yang paling besar, tetapi tetap aja mereka tidak menyembah manusia sebagai Tuhan. Di Kristen, dengan pengaruh daripada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme, akhirnya mereka mengangkat Yesus sebagai sosok Tuhan karena ada pengaruh-pengaruh contoh seperti yang tadi, filosofi Yunani, Romawi, dan Platonisme. Nah, apa itu Helenisme, apa itu paganisme, dan apa itu Platonisme? Gini, Helenisme itu diambil dari nama Dewi Helen. Kalau di sistem kepercayaan Helenisme, itu ada dewa yang paling tinggi namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang boleh dikatakan apa ya? Selamitan gitu. Dikit-dikit menghamili siapa gitu. Menghamili Dewi siapa punya anak Dewi Helen. Menghamili siapa punya anak misalnya Hermes. Punya anak Hermes. Hermes sekarang jadi merek Hermes jadi branded. Menghamili manusia bernama Danae, perempuan punya anak Perseus. Menghamili perempuan lain punya anak namanya Hercules. Nah, sistem kepercayaan ini disebut dengan Helenisme yang menjadi budaya dari bangsa Yunani yang diterapkan di daerah Mediterranean ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah situ. Masuk ke dalam, saling mempengaruhi. Masuk ke dalam. Itu Helenisme. Itu Helenisme. Kalau paganisme Romawi, mereka punya dewa yang namanya Dewa Jupiter, tapi tidak seperti Zeus, tidak anaknya tidak sebanyak Dewa Zeus. Punya anak namanya Merkuri. Nah, putra-putra Jupiter ini oleh orang Romawi juga dianggap sebagai Tuhan. Jadi orang Yunani, orang Romawi percaya bahwa ada dewa yang supreme, ada dewa yang di bawahnya rendah, di bawahnya lebih rendah, terus kemudian bisa punya anak dari manusia. Mereka juga setengah manusia, setengah dewa. Jadi buat mereka manusia yang lahir dari dewa, otomatis dia punya kelebihan dari manusia yang biasa. Itu Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Platonisme ini adalah penerus daripada filosofi Yunani. Yang tadi saya sebutkan ada Aristoteles, nanti ada Socrates, ada Plato, ada Philo, dan sebagainya. Itu yang mereka menggunakan tadi yang saya tanya. Ada apa namanya semacam kayak pemikiran-pemikiran. Contoh ada kata logos. Logos itu adalah firman. Firman itu yang dikatakan sebagai pikiran daripada seseorang yang menjelma menjadi sesuatu yang dianggap nyata. Gitu. Itu yang diadopsi oleh Kristen.